Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang sudah hadir di tempat ini, dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dari manapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Hari yang baru, anugerah yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari saya mengajak kita pagi ini mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan kita rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, berbakti kembali kepada Tuhan. Tuhan yang tahu setiap keadaan kami Tuhan ketika kami datang ke tempat ini. Tapi kami mau belajar percaya Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan selalu ada bagi kami. Kami mau bawa pujian kami Tuhan saat ini. Kami mau tinggikan Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari naikkan pujian ini. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam hati kami Tuhan, Dari dalam lubuk hatiku ku
kepada Tuhan saat ini juga. Nikmati waktu yang indah saat ini dengan Tuhan. Naikkan syukurmu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan kekuatan kami. Haleluya, oh haleluya, 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 oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu, oh Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, oh Yesus, haleluya, haleluya, kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau saja yang layak dipuji, layak disembah, oh Yesus, haleluya, haleluya. Jamahlah setiap hati kami saat ini Tuhan, jamah setiap hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang peduli kepada kami. Biarlah kami juga hidup mengasihi-Mu Tuhan, rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Mari dengan hati yang bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Lebih lagi naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ya Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur kami Tuhan saat ini. Ku bersyukur Bapa, oh Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bahwa Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi ungkapan hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, dan buat begitu banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Inilah anak-anak-Mu yang sudah datang ke tempat ini Tuhan, berbakti kepada Tuhan dan dengan penuh kerinduan mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan lawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami persembahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu kuasa Roh Kudus bekerja nyata di tempat ini, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah Tuhan, dan memberikan jalan keluar kepada setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Kami siap memuji dan bersorak bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita saudaraku. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa tentunya di dalam Tuhan, amin. Kasih salam dulu, kasih tos dulu kepada teman di kanan kirinya. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan lebih lagi. Sama-sama ya kita naikkan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan yang siap meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Mari kembali kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari kita serahkan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
Dia. Kasih tepuk tangan buat Raja kita. Boleh serukan haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang penuh semangat di dalam Tuhan. Biarlah pujian kita, penyembahan kita pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Ibu Yanti memimpin kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami akan memberi Tuhan. Kiranya Bapa, ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus, ikhlas Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa. Berkati juga anak-anak, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap memberi persembahan ini Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita kembali memuji Tuhan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah, persembahan ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan pagi hari ini saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan, karena semua bukan karena kemampuan kami. Kami bawa hidup kami pagi ini, dan kami rindu Tuhanlah yang memimpin hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Pernyataan iman kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah.
nyanyikan pujian ini dari awal. Ya Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah Tuhan. Gak ada satupun yang dapat kita banggakan dari apa yang kita capai dalam hidup ini. Semua karena anugerah Tuhan. Hanya karena cinta Tuhan, Dia memimpin langkah hidup Bapak Ibu Saudara. Biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Bapa. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Kasihani kami, kasihani kami. Berkemurahanlah atas hidup kami Tuhan. Ampuni kami, kadang-kadang kami melepaskan genggaman tangan-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami menarik tangan kami dari genggaman tangan Tuhan. Padahal hidup kami perlu Engkau Tuhan. Oh, ampuni kami Tuhan. Engkau harapan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Amin. Ya. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa menolong kami. Kami hanya cukup berharap kepada Tuhan. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau mengajarkan kami untuk tidak berharap pada manusia. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka telinga rohani anak-anak Tuhan di tempat ini. Celikan mata rohani mereka. Roh Kudus, biarlah mereka memiliki hati yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu, makanan batinia kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh ya, hari ini juga hari Kartini, jadi selamat hari Kartini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya juga menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti online atau mungkin nanti mengikuti ibadah dengan online. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tetap berharap Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dalam ibadah onsite kami. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita dengar sapaan dari gembala kali ya. Silahkan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya berada di Kota Kupang, tepatnya di Hotel Aston. Dan hari ini saya akan melayani fellowship dengan hamba Tuhan, gembala sidang di Kota Kupang. Dan besok kami akan melayani di beberapa tempat yang di Kota Kupang bersama dengan Pak Roditus dan juga bersama dengan Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Nah, dalam tempat ini kami mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GBI Ruko Gerhaniaga. Selamat menikmati firman Tuhan, selamat menikmati kuasa Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Kita doakan pelayanan Bapak Gembala ya. Besok akan KKR di Pulau Rote. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mungkin akan banyak membaca Alkitab. Karena saya rindu kita semua benar-benar mengerti tentang keselamatan, kita mengerti tentang Yesus. Dan semuanya itu hanya ada di Alkitab, tidak ada di tempat lain. Oleh karena itu beberapa bulan yang lalu saya pernah berkhotbah di tempat ini tentang akhir zaman. Lalu saya mengutipnya dari
Matius 24. Ya, Bapak Ibu, saya memang agak sedikit prihatin dan sedikit terganggu ya secara di batin ini ya, tentang ajaran-ajaran yang mulai muncul di medsos-medsos yang kadang-kadang jadi mengacaukan iman kita. Ya, dalam Injil Matius 24 ayat 4 itu dikatakan waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Bahkan di ayat 8 dikatakan bahwa semua yang terjadi dan yang kita alami barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, dulu waktu khotbah saya pernah menerangkan zaman baru apa sih, gitu ya. Nah, beberapa hari ini memang sangat prihatin juga ya, saya melihat satu video tentang Kristen progresif yang disampaikan oleh Pastor Brian. Ya, Brian S. Ada yang pernah lihat video ini? Adakah dari kita semua yang pernah melihat video ini? Bisa angkat tangan? Oh, nggak ada ya? Oke. Nah, menurut saya pengajaran dalam Kristen progresif sangat bertentangan dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya berharap Bapak Ibu dapat semakin dikuatkan dalam pemahaman firman Tuhan sehingga tidak gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang sangat marak bermunculan di medsos-medsos. Kalau toh Bapak Ibu pernah nonton ajaran-ajaran atau firman Tuhan di medsos, lalu membingungkan Bapak Ibu, saya menganjurkan jangan langsung pikir pakai perasaan Bapak Ibu, lalu mengartikan khotbah itu dari pikiran Bapak Ibu. Di grup info ada gembala, ada hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu boleh ambil nomornya, chatting sama hamba-hamba Tuhan, apa yang enggak Bapak Ibu mengerti. Karena gini, Bapak Ibu sebagai jemaat gereja Bethel Indonesia harus tahu apa itu pengajarannya GBI. Ya, jadi enggak apa itu visinya GBI? Jangan sembarangan. Ini akhir zaman, ya. Bapak Ibu diharapkan terus menyebarkan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Untuk mereview ya, merewind lagi ya, saya akan membaca mulai dari Matius 24 ayat 3 sampai 14. Minimal Bapak Ibu tahu tentang peta zaman dari Matius 24. Emang ada di Injil-Injil lainnya, tapi minimal tahulah dari sini bagaimana keadaan zaman. Oke, kita buka ya lagi 24 Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang. Cakap-cakap sendirian, jadi antara Yesus dan murid-muridnya aja. Lalu mereka murid-murid ini bilang, Yesus katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia ini. Gitu kira-kira ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, Yesus enggak jawab secara spesifik ya. Oh, saya akan datang begini di mana dengan berjubahkan apa? Enggak. Yesus hanya bilang begini, hanya clue-nya aja ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, ayat 5, banyak orang akan datang dengan pakai namaku, berkata, aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini perkataan Yesus, semua perkataan Yesus. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, ya itu udah terjadi. Namun jangan khawatir, berawas, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya harus terjadi ya, semuanya harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Masih ada yang lainnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai-bagai tempat. Udah terjadi. Ayat 8 perhatikan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya. Nah, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan dibenci oleh bangsa, semua bangsa oleh karena nama Tuhan Yesus. Itu udah terjadi. Di Indonesia aja ada kok pendeta yang dibunuh. Udah. Banyak orang akan murtad. Ya.
Mereka bisa murtad karena ajaran-ajaran yang mereka lihat di medsos. Ya, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sesama anak Tuhan, sesama pendeta juga bisa saling membenci loh. Karena ajaran-ajaran yang menyimpang. Menyerang satu dengan yang lain dengan doktrin-doktrin. Yang 11, banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan ayat 13 ya, ini bicara tentang keselamatan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan ditutup dengan ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru kesudahannya. Jadi hari ini minimal Bapak Ibu Saudara sudah tahu dari Alkitab keadaan situasi akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Nah, hari ke depan selain kita menghadapi tantangan zaman dalam usaha, tantangan zaman dalam pekerjaan, bahkan tantangan zaman dalam keluarga, kesenjangan antara orang tua dan anak. Ya, kemampuan anak-anak sekarang membuat kita merasa kita jadi orang tua yang bodoh gitu loh. Itu sudah terjadi. Hari-hari itu ada, hari-hari ke depan nih akan ada tantangan-tantangan seperti itu. Saya pernah katakan bahwa kita ini hidup di eranya mereka. Kalau kita paksain maunya kita kepada mereka, mereka akan menjadi anak-anak yang menurut kita mereka memberontak. Gitu. Jadi itulah tantangan-tantangan ya. Nah, kita juga akan menghadapi selain yang tadi, selain tantangan di usaha, di pekerjaan, di rumah tangga, kita akan menghadapi tantangan zaman dalam hal kekristenan kita. Jadi memasuki permulaan zaman baru, maka iman kita semua akan diuji. Apakah kita benar-benar beriman kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia ini, yang telah menebus kita dari dosa, memindahkan kita dari gelap menuju terangnya. Nah, tadi dalam Injil Matius 24 ayat 4 dan 11 jelas ya, saya ulang lagi nih. Dikatakan salah satu tanda kedatangan Yesus adalah munculnya nabi-nabi palsu yang menyesatkan ya. Ayatnya waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lalu ayat 11 dikatakan lagi banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saya harus katakan ini supaya Bapak Ibu punya pengetahuan ya. Nah, salah satu contoh ajaran yang menyesatkan bisa kita tonton video ini. Sedikit aja, saya ambil cuplikannya, sedikit aja ya. Nggak usah tahu yang lainnya. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Nah, saya ambil sedikit aja. Saya nggak mau terlalu berkembang. Bapak Ibu, itu salah satu contoh. Ya, itu salah satu contoh. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, dari video yang Bapak Ibu lihat, coba kita sekarang perhatikan dulu Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Hari ini kita mungkin banyak membaca Alkitab karena harus dijawabnya dari Alkitab. Enggak boleh dari yang lain, enggak boleh hasil pemikiran kita. Ya. Nih, Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Paulus bilang begini kepada jemaat di Galatia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, dari Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan kamu mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Jadi ada ya semua di Alkitab ya.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, sekalipun kami ini juga berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, gembala atau siapapun ya yang bilang dirinya adalah pelayan Tuhan. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi jelas ya. Selanjutnya saya ajak kita semua membaca lagi dari Titus 3 ayat 5-8. Bapak Ibu jangan bosan dengan ayat-ayat yang ditayangkan ya. Karena ini penting. Kita hidup udah benar-benar di akhir zaman gitu loh. Kalau gereja nggak ngajarin yang benar, aduh ngapain Bapak Ibu datang-datang ke sini setiap minggu nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, kasih persembahan, lalu pulang tanpa tahu mau ngapain, tanpa tahu tujuan hidup Bapak Ibu, tanpa tahu esensi dari kekristenan, dari Yesus itu sendiri, pengajaran Yesus itu sendiri apa gitu loh. Ya, selanjutnya kita baca lagi ya. Tadi menjawab kan dibilang kan nggak percaya orang yang sebaik ini cuman karena nggak kenal Yesus nggak masuk surga. Kita lihat ayatnya. Titus 3 ayat 5-8. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya. Tetapi karena rahmatnya, karena belas kasihan, karena kasihnya, dan oleh permandian kelahiran kembali kita dibaptis. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya setelah kita dibaptis bukan udah selesai, kita anak Tuhan mati masuk surga. Enggak. Ya, pikiran kita harus selalu diperbaharui, pengenalan kita akan Tuhan diperbaharui dan harus kerjasama dengan Roh Kudus. Enggak bisa kalau enggak. Makanya kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Selanjutnya perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha. Ya, ada kata kerja tuh, berusaha melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan arahan Roh Kudus. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi jelas ya Bapak Ibu, video yang kita tonton sangat bertentangan dengan firman Allah atau Alkitab. Muncul lagi sih, tadi pagi saya baru lihat tuh videonya. Di video itu dia bilang, jadi sekarang dia bilangnya, si Pastor Brian itu bilangnya bahwa kita nih yang salah nangkep, maksudnya bukan begitu, dia tetap percaya Yesus, gitu loh. Dia tetap percaya Yesus satu-satu yang bisa menyelamatkan. Saya nggak tahu maksud tujuannya apa, mau menaikkan YouTube-nya kali nggak tahu. Kalau Bapak Ibu klik terus, bagi-bagi, klik terus, yang menang yang mana tuh? Ya. Jadi jangan, itu salah satu diselewengkan lah ya. Nah, ada beberapa ayat yang akan saya bagikan untuk pegangan kita dalam kita beriman kepada Yesus. Bapak Ibu boleh catat ayat ini, bahkan kalau saya sih saya sukanya dihafalin, nggak banyak kok, hafalin aja supaya selalu bisa diucapin ya secara pribadi dan menguatkan kita. Yang pertama udah sangat terkenal, setiap tahun juga pasti dibacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Benar, kasih Allah itu akan dunia loh. Ya, bukan sebagian dunia, tapi seluruh dunia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi ada komanya tuh. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi hanya orang-orang yang percaya ya, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam ayat ini nggak ada pemaksaan, nggak ada. Mau percaya mau enggak terserah. Kalau lu percaya, lu hidup kekal sama Yesus, gitu aja. Diselamatkan, setelah kematian ada kehidupan yang dimulai bersama Yesus. Mengapa dikatakan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal? Ayat selanjutnya kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yang biasanya kan hanya 12-nya aja disebutin. Ini saya ambil dari ayat 11-nya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini kan khotbahnya si Rasul Paulus ya. Konteksnya di Israel. Jadi orang-orang Israel itu tidak mengakui Yesus gitu sebagai juru selamat, sebagai raja di atas segala raja. Malah Yesus itu dibawa ke satu bukit di Nazaret itu mau dilempar gitu. Terakhir kita kunjungi tempat itu di mana Yesus mau dilempar oleh orang-orang di sekitar Nazaret ya, karena tidak suka. Padahal dia adalah batu penjuru, yaitu kamu sendiri, maksudnya kamu yang tidak menerima Yesus, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, batu penjuru itu mencerminkan perlindungan yang diberikan oleh Kristus kepada umatnya. Ya, itu salah satu pengertiannya saja. Pasti banyak pengertian tentang batu penjuru. Nah, baru di ayat yang Kisah Rasul 4 ayat 12, jadi tolong diperhatikan ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi sampai sini jelas ya, harus jelas ya. Selanjutnya ada lagi ayat 4, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengan jelas Alkitab yang berisi firman Allah mengatakan jalan satu-satunya beroleh keselamatan dan hidup kekal hanya melalui Yesus. Bertentangan dengan yang tadi kita nonton. Ya. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib menebus dosa kita? Karena kita sudah berdosa sejak dari dalam kandungan ibu kita. Dan hanya karena kasih dari Allah yang menjadikan Yesus Kristus korban penebusan dosa manusia. Sehingga manusia bisa diselamatkan. Daud bilang dalam Mazmur 51 ayat 5. Daud mengatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Selanjutnya lagi apa yang dikatakan Alkitab tentang kebaikan atau kesalehan manusia. Ya. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saya melihatnya bukan hanya kesalehan, orang saleh ya suka berbuat baik pasti dia ya. Itu kayak kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu mendengar ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan melalui medsos, jangan terpengaruh. Sekali lagi saya menghimbau, lebih baik Bapak Ibu tanya Pak Gembala, boleh tanya saya, ada Pak Imron, ada Pak Ketut, ya, ada Hans, tanya. Sebenarnya saya rada-rada khawatir ya, khawatir gini loh, aduh Tuhan, anak-anak muda kita gimana Tuhan gitu ya. Kadang-kadang saya bertanya, anak-anak muda selalu berpikir dengan logika mereka, ya. Nah kita orang tua harus selalu mendoakan mereka. Supaya mereka dipimpin oleh Roh Kudus, biar mereka terbuka. Roh Kudus ajarin mereka gitu loh. Jangan terpengaruh karena nggak bisa dibendung.
Nggak mungkin kita bilang anak kita jangan buka medsos, nggak mungkin. Tapi mari kita dorong anak kita untuk lebih mengenal Yesus dengan benar. Ya tentunya dimulai dari contoh dari hidup mama papa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mulai dari anak-anak kita kecil, itu benih-benih itu, benih ilahi yang Tuhan kasih itu bisa bertumbuh melalui wadah sekolah minggu. Jangan anggap enteng loh. Itu guru-guru sekolah minggu itu garis depan itu di gereja, dia yang harus bertanggung jawab nanti anak-anak itu dewasa jadinya apa secara rohani. Makanya saya selalu bilang sama ibu guru-guru sekolah minggu, ajarin yang benar. Jangan kamu salah. Siap-siap diri, berdoa buat anak-anak. Itu ketakutan-ketakutan dari hamba Tuhan. Saya rasa ada hamba-hamba Tuhan yang juga peduli dengan masalah ini. Nah, jadi kalau ada yang nggak ngerti, tanya gembala, tanya orang-orang yang dituain gitu lah ya, yang ngerti. Jangan juga asal bertanya sama orang-orang lalu atau menebak-nebak sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan pikiran kita. Nggak bisa. Otak kita tuh cuma segini. Mau tahu tentang pengetahuan tentang roh yang gede banget gitu, nggak bisa. Perlu kemampuan ilahi. Bisa dapat dari mana? Kalau kita punya keintiman dengan Yesus, baru bisa ngerti. Jadi jangan asal tafsir. Nah itu juga visi dari gereja menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya gereja ini nih rindu membawa jemaat sampai tujuan Tuhan, menyenangkan, selain dia menyenangkan hati Tuhan, sampai pada kekekalan, gitu, ya, sampai pada kekekalan. Jadi misi yang tertuang dalam pilar gereja yang pertama adalah doa, pujian, dan penyembahan. Yang itu sekarang terus digalakkan oleh gembala, nggak tahu mau sampai kapan. Pilar satu ini kita terus saja. Sampai jemaat boleh benar-benar menjadi jemaat yang suka berdoa, yang suka menyembah, yang suka memuji Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kerohanian Bapak Ibu akan bertumbuh semakin kuat dan tidak tergoncangkan dan bisa menghasilkan buah. Yaitu ketika Bapak Ibu memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan secara pribadi dengan Tuhan. Di sini kan terbatas. Di sini menyembah cuma paling lama 20 menit. Dengar firman paling lama 30 menit. Tapi kan makanan lahiriah kita aja sehari makan 3 kali, snacknya 2 kali. Ya apalagi yang di dalam di batinia, kita cuma kasih makanan seminggu sekali. Mana cukup. Bapak Ibu yang harus melatih diri Bapak Ibu sendiri. Gereja hanya kasih sarana, gereja hanya memberitahu, mengajarkan. Tapi keputusan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu perlu memotivasi diri sendiri agar punya kehidupan doa pribadi, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, sekali lagi jangan puas dengan ibadah yang cuma sekali seminggu. Saya bersyukur kemarin itu yang ikut doa lumayan loh, bisa sampai 27 yang ikut doa pagi. Saya bersyukur dan saya berdoa, Tuhan kalau bisa naik dong 30% dari jemaat deh gitu. Nanti naikin lagi Tuhan 40%. Nah Bapak Ibu lah yang harus memotivasi diri Bapak Ibu. Kita cuma bisa menghimbau. Emang kita bisa kontrol hidup Bapak Ibu? Enggak. Paling mendoakan. Gitu loh. Tapi Bapak Ibu yang harus bagaimana rohani bertumbuh. Cari Tuhan. Tapi jangan asal-asalan ya, jangan dapat dari medsos terus telan aja, enggak. Ya. Jadi setiap hari kita harus memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan secara pribadi agar kita kuat bertahan dalam iman sampai akhir hidup kita dan kita akan menikmati hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Saudara harus mempersiapkan diri saudara sekali lagi untuk mencapai tujuan Tuhan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Hidup kita sementara di sini, kita tuh hidup kekalnya bersama Yesus di surga. Jangan malas berdoa, harus mengalami secara pribadi kuasa doa itu dalam kehidupan pribadi kita. Nah sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat satu tontonan bagaimana tentang pengakuan GBI ya,
bagian Departemen Teologi GBI memberikan kita satu pengetahuan, dan Bapak Ibu boleh juga ambil video ini untuk Bapak Ibu ulang lagi. Jadi silakan ya, coba ditayangkan. Shalom, bagaimana pandangan teologis GBI mengenai doktrin keselamatan? GBI percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Walaupun ada istilah banyak jalan menuju Roma, namun hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia sendiri berkata di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara, akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, seluruh keturunan manusia mewarisi apa yang disebut sebagai sin nature atau natur dosa. Semua manusia tanpa terkecuali sudah terjual di bawah kuasa dosa. Akibatnya, manusia berdosa sedang menuju kepada kebinasaan kekal, sebab upah dosa ialah maut. Namun syukur kepada Allah, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia hidup sempurna dan tidak bercacat celah, bahkan taat sampai mati di kayu salib, sehingga dia layak untuk menjadi korban penebus dosa bagi umat manusia. Karena tanpa adanya korban Kristus di kayu salib, tidak akan ada penebusan dosa. Nah, pertanyaan selanjutnya saudara, bagaimana mekanisme seseorang memperoleh keselamatan? GBI percaya bahwa karya penebusan yang Kristus telah kerjakan hanya bisa diperoleh melalui iman. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 dan 10 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Hanya melalui iman kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, manusia beroleh pengampunan dosa dan dianugerahi keselamatan kekal. Hal ini tegaskan dalam pengakuan iman GBI butir ketiga yang berbunyi, "Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa." Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka dari itu, GBI menolak pandangan universal salvation atau keselamatan universal, di mana pandangan ini mengatakan bahwa seluruh manusia berdosa pada akhirnya akan diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah yang penuh kasih dan rahmat, sekalipun mereka tidak beriman kepada Yesus dan karya penebusannya. Perlu diketahui bahwa kasih dan rahmat Allah tidak serta-merta meniadakan keadilannya. Keadilan Allah berkata bahwa manusia berdosa harus dihukum, namun kasih Allah dinyatakan melalui Kristus yang menggantikan manusia berdosa untuk menerima hukuman. Salib Kristus adalah manifestasi dari keadilan dan kasih Allah yang dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu, kita bisa simpulkan bahwa jalan menuju keselamatan dan kehidupan kekal itu bersifat eksklusif, yaitu hanya di dalam dan melalui nama Yesus Kristus. Namun saudara, di sisi yang lain, undangan untuk menerima karya keselamatan ini diberikan secara inklusif. Artinya undangan ini bagi semua orang tanpa terkecuali, yaitu sebanyak mereka yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13. "Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Hal ini berbeda dengan pandangan Calvinis yang menganut limited atonement atau penebusan terbatas, di mana penebusan Kristus berlaku secara terbatas, yaitu hanya bagi orang-orang pilihan yang telah ditentukan untuk selamat. GBI percaya bahwa penebusan yang Kristus kerjakan disediakan secara inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali, yaitu bagi siapapun yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
atas hidup mereka. Nantikan video-video selanjutnya dari kami, Departemen Teologi GBI. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, Bapak Ibu, jadi jelas ya pengajaran GBI tentang keselamatan. Ya, sangat jelas tadi sudah ditayangkan. Kenapa saya perlu tayangkan? Biar Bapak Ibu jangan kecelek gitu loh. Ikut satu gereja atau pengajarannya yang nggak ada apa sih pengajarannya gitu loh. Kita terang-terangan kita kasih tahu, ini loh isi pengajaran kita. Gitu. Ya, jadi itulah yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, biarlah Bapak Ibu terus mempertahankan iman Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita jangan sia-sia, kita datang ke gereja tiap hari, kali seminggu sekali doang juga. Terus kita juga nggak dapat apa-apa gitu. Ngapain? Saya bukan mau mengacaukan pikiran Bapak Ibu loh. Saya mau memotivasi Bapak Ibu. Bapak Ibu udah tahu firman, ya. Hari ini minimal Bapak Ibu tahu tentang akhir zaman, tentang Yesus, tentang karya penyelamatan. Semua terserah Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus datang itu mengorbankan dirinya untuk kita loh. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kalau kita ada, kita berhasil hari ini, itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Makanya tadi pujian, nggak ada yang perlu kita banggakan. Semuanya akan berlalu, begitu kita mati cuma 2 kali 1 meter. Gitu. Tapi kita punya tujuan, kekekalan bersama Yesus. Itu yang harus kita dari saat ini mempersiapkan diri kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu di tempat ini boleh melekat hanya kepada Tuhan. Biar mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Mohon kemurahan dan pengasihan Tuhan atas hidup mereka. Kita naikkan pujian, lekatkan hatiku melekat dengan hati-Mu Bapa. Nanti saya minta Pak Ketut untuk berdoa bagi jemaat Tuhan. Biar mereka boleh dikuatkan menghadapi tantangan zaman ini. Haleluya. Lekatkan hati kami Tuhan. Hamba mohon kemurahan, belas kasihan Tuhan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar mereka tidak salah dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Mereka kenal Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan sejalan dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, tetapkan semua yang kami buat seperti yang Engkau mau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, lekatkan hati kami Yesus, melekat dengan hati-Mu. Lekatkan hatiku. Terus berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu sudah ditaburkan hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Ya Biar setiap kami Tuhan melekat kepada Tuhan. Hidup kami bertumbuh di dalam Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Lepaskan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi Seperti di surga. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan buat kita semua. Ya Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu kita boleh mengenal Allah Ya, yang benar Yesus, terima kasih. melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan Ya. dan Juru Selamat dalam hidup Amin. kita. Hanya melalui beriman dan percaya Ya, kepada Tuhan. Dialah
kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Bapak Ibu, saya percaya kita orang-orang yang sudah menerima panggilan itu. Kita dalam menjalani hidup ini banyak tantangan, banyak pergumulan. Jangan pernah melepaskan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan yang sudah menjamin hidup kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Biarlah dalam menjalani panggilan Tuhan ini, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di tengah-tengah zaman di mana begitu banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyimpangkan iman kita, bahkan bisa menyesatkan kita. Mari kita bangun iman kita dengan kita lebih melekat lagi kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memimpin Bapak Ibu untuk menemukan jalan keselamatan yang benar hanya di dalam Yesus Kristus itu. Bangun kehidupan rohanimu. Banyak tantangan, banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Jadilah jemaat yang tertanam di gereja lokal. Engkau setia di gereja lokal ini. Sehingga engkau bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap benih firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh pada iman yang benar. Yaitu iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Ada banyak jalan agama, tetapi kami mengikut jalan Tuhan. Jalan yang Yesus nyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan agama dimulai dari kebaikan manusia, kesalehan manusia. Tapi jalan Tuhan dimulai dari pengorbanan datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Dan kita percaya melalui itulah kita diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu pergumulan setiap kami yang datang, yang ada di ruangan ini. Yang kami tahu Tuhan lebih besar dari masalah dan pergumulan kami. Kami boleh punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami yang sakit, ada Tuhan yang bisa menyembuhkan kami. Kami yang lemah bisa dikuatkan oleh Tuhan. Dan apapun masalah kami tahu ada jalan keluar ketika kami datang kepada Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Keluarga kami diberkati, usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, bisnis kami diberkati, dan pelayanan kami diberkati Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Meli yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan terus perlengkapi, Tuhan pakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, tetap pegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang kedua. Setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kembali kita memuji Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku
Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan Warta Jemaat GBI Ruko Geraha Niaga. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Muda Amelia Diana Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah glamur golongan lanjut umur bagi para senior akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 April 2024 pukul 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu para senior untuk dapat menghadiri ibadah ini bersama-sama. Doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 25 April 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 26 April pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah WEBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Komunitas Youth dan Teens akan mengadakan aktivitas Sport Day yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 April 2024 di area Komplek GBK. Rekan-rekan kaum muda diundang untuk bergabung dan kumpul di Ruko pukul 3 sore. Ditunggu ya! Ibadah raya pada hari Minggu 28 April 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis bagi masyarakat sekitar telah dilaksanakan untuk ke-7 kalinya pada hari Rabu 17 April 2024 dengan dihadiri oleh 127 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung program GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu yang tergerak, dapat memasukkannya ke dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tes 1, 2, 3 ya. Shalom Bapak sekalian, shalom. Semua diberkati ya. Ini kenyataan yang ada di dunia ini Bapak sekalian. Ajarannya sudah macam-macam. Tetapi kita percaya, apa kata Ibu Gembala? Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita. Hanya di dalam Yesus. Tidak ada plus dan tidak ada min. Hanya Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mereka anak yang tunggal hanya satu. Amin. Gak ada plus, gak ada min. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah memasukkan dananya maupun berpartisipasi dalam gerakan berbagi kasih makan gratis. Luar biasa. Kegiatan ini dianggap luar biasa. Kenapa? Mereka kemarin tukang ojol, pengendara ojol ya. Itu katakan apa? Pak, terima kasih Pak. Saya belum makan dari pagi.
Uang yang saya dapat ini sangat minim. Saya kumpulkan untuk anak istri saya. Dalam bajai pun juga. Mereka nggak sempat pada makan, saudara. Jadi gerakan berbagi kasih makan gratis itu luar biasa Bapak sekalian. Jemaat diundang semua, masukkan dana kita, saudara. Ibu Gembala selalu katakan 10.000 ya Bu Gembala. Itu berharga, saudara. Memberi makan mereka satu orang. Kita ini orang yang sudah diberkati Tuhan, amin. Ya, seperti kayak ada yang menyumbang minyak, telur, Indomie dan semua. Itulah biasa, beras. Ya, gereja untuk Allah kemari tidak mampu. Tetapi kalau ditopang oleh jemaat semuanya, tanpa kecuali hamba Tuhan pun juga. Program ini untuk kemuliaan besar bagi nama Tuhan. Bagi kemuliaan saudara. Mau Bapak sekalian dukung? Yang kedua Bapak sekalian, jangan jauhkan pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Jadi Bapak Ibu sekalian tanggal 24 hari Rabu kita akan ada ibadah gramur. Angkat tangan yang gramur saudara. Ya. Saya sudah masukkan tuh pangkat-pangkat gramur saudara di grup. Ya, mari kita yang tua pun juga ada komunitas saudara ya. Jadikanlah jiwa kita jiwa yang muda saudara. Kita nikmati hidup ini. Mau hadir saudara, Bapak sekalian, yang lumayan dekatan, apalagi saudara ya, ibadah golongan lanjut umur. Hari Rabu pukul 10 di tempat ini. Ya, kenapa? Jangan ketawa yang muda, nanti kau jadi yang tua juga saudara. Ya, ada pesan dari Pak Gembala ya Bu ya. Pak Gembala sedang pelayanan di Kupang, doakan dia saudara. Amin. Mari kita beri saudara ya semua. Kita percaya saudara, jangan sia-siakan apa yang kita berikan pada Tuhan. Amin. Mari Tuhanku mau menyenangkanmu. Ya, lagu ini sudah lama kita nggak nyanyikan saudara. Tuhanku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, ku serahkan hatiku. Kami percaya hari ini Tuhan. Semua ku Kami menyenangkan berikan hanya Engkau Tuhan. padamu. Kami yakin pada hari ini firman Tuhan yang menghidupkan kami pada hari ini. Dan tulus selalu Kau pakai Tuhan untuk agar aku menjadi sarana berkat menyenangkan. setiap firman yang dikatakan firman yang hidup dan berkuasa. Bahkan perkataan ibu juga adalah pedang bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati keluarga Ibu Gembala Tuhan. Kau berkati ya anak pada cucunya Tuhan. Pelihara dia Tuhan selalu. Kemana dia pergi, kemana dia beranjak, baik di Indonesia, di luar negeri sekalipun Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu. Berikan kesehatan Tuhan. Jauhkan segala penyakit apapun juga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami berdoa pun juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan, ketika Cahyadi Tuhan. Yang telah melayankan, melakukan pelayanan, penginjilan, misinya Tuhan di Kupang, bahkan di Prorote Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesaksian-Mu, nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Jadikan dia berkat dan tim yang ada Tuhan. Supaya mereka menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mereka percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Tuhan aku berkati juga Tuhan. Kembalikan minggu depan ke kota Jakarta dengan tidak kurang apapun juga Tuhan. Selama di Kupang maupun di Dote. Berikan dia kesehatan Tuhan. Untuk program kami Tuhan GBK. Bahkan juga untuk Gramur Tuhan. Engkau sendiri yang akan berperkara Tuhan.
yang indah dan luar biasa Tuhan. Nyatakan kasih kemurahan-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan program ini adalah program-Mu Tuhan. Gerakan berbagi kasih, makan gratis ini Tuhan. Bukan program manusia semata-mata Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dan terus berjalan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Saudara Tuhan, sekali lagi Tuhan Kau berkati bangsa negara kami ini. Tidak lama lagi akan diputuskan dalam majelis MK Tuhan. Untuk presiden kami Tuhan Indonesia. Kalau Engkau telah menetapkan Tuhan Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan menjadi pemimpin kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Tidak ada yang bisa Tuhan menghalaunya Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang terbaik datang daripada-Mu, yang terindah daripada-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, kami berpemimpin yang luar biasa. Dan bangsa negara kami ini Tuhan aman, tentram, semua Tuhan, hingga keputusan MK dibacakan Tuhan. Tidak ada kerusuhan Tuhan. Tidak ada masalah-masalah yang luar biasa, pertikaian Tuhan. Tetapi semua berjalan dengan lancar Tuhan. Kau berkati pun juga Bapak Jokowi Tuhan, Presiden kami, bahkan para menteri yang ada. Mereka bersatu terus untuk masa jabatan terakhir Tuhan. Kau berkati Pak Polri, bahkan juga kepolisian, keabdi Tuhan semuanya Tuhan, aparat, berikan kesehatan pada mereka semua. Kalau mereka yang sakit Tuhan, yang kami tak sebut nama satu persatu. Di dalam nama Yesus, Kau menghampiri rumah mereka masing-masing Tuhan. Berikan mereka kesembuhan dan pemulihan Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan pulang Tuhan. Tibakanlah kami rumah dengan selamat Tuhan. Kira Tuhan menjawab Engkau pada waktu kesesakan. Kira nama Yakub membentengi Engkau. Kiranya dikirimkan bantuan kepadamu di tempat yang kudus. Dan disokong Engkau dari Sion. Kira diberikan kepadamu apa yang Kau kehendaki. Dan dijadikanlah berhasil apa yang Kau rancang. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan bimbingan Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami berkabung di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.